Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa CTV khususnya bagi Anda berada di Medan dan sekitarnya, kembali kita dalam kajian kita mata air dan kita masih melanjutkan perbincangan tentang makna syahadat bersama Ustadz kita, Ustadz Latif Khan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, terkadang kita ingat ataupun saya kalau mendengar penyair menyampaikan pesan, menyampaikan liriknya ketika bicara cinta, maka ada kalimat ya, lautan kan ku seberangi, gunung akan ku daki. Nah, ini adalah sesuatu yang seolah impossible, tapi itu ungkapan karena kecintaan. Nah, sekarang pertanyaan adalah ketika bicara syahadat ini kan MOU seperti sampaikan karena dilandasi kecintaan kepada Allah gitu. Nah, ketika begitu otomatis kan sebenarnya kalau bicara cinta itu kan bicara hal-hal yang seolah-olah di luar nalar dan di luar logika, sehingga banyak para sahabat yang kemudian akhirnya betul-betul menghabiskan materinya untuk perjuangan. Nah, pertanyaannya adalah sekarang ini kan seringkali kita itu dihadapkan pada hal-hal praktek peribadatan yang terkadang kosong dari nilai-nilai cinta. Hanya ayo kamu sholat, ayo baca ini, tapi apaan sih, kenapa harus begini? Itu gimana, Ustaz? Saya mau ambil satu hal ya. Saya pernah buat contoh di pengajian di masyarakat. Anda naik motor, jalan di satu jalan pegunungan. Ya, saya ambil contoh Brastagi. Walaupun dalam ilustrasi saya sebenarnya tidak terlalu pas itu Brastagi, karena jurang memang cukup dalam ya, tapi masih ada tumbuhan. Ini jurang terjal yang hanya menonjol akar-akar saja, gitu. Karena tidak hati-hati, motor masuk ke dalam jurang dan kemudian dengan izin Allah Anda bisa berpegangan kepada satu akar yang sudah mati sebenarnya, tapi sayangnya satu tangan. Motor bam meledak, jarak 200 meter ke bawah, sementara ke atas 300 meter. Teriak-teriak minta tolong, gak ada yang dengar. Sampai terakhir karena sudah tidak dengar, ini akar udah bunyi kerak gitu. Wah, ini bakal terjadi kasus yang sama dengan yang sudah meledak di bawah. Maka akhirnya terjadi dialog Anda dengan Allah. Tuhan, tolonglah saya. Oke, dijawab. Oke, kamu tahu pertolongan seperti apa? Lantas dia bilang, aku masih muda, aku belum nikah, aku nggak mau mati sekarang. Jadi aku mau pulang ke rumahku, karena ada sesuatu yang sebenarnya aku belikan, ini pun orang tuaku yang suruh. Gitu. Oke, aku selamatkan kau. Tapi ada beberapa dulu verifikasi. Gitu. Verifikasinya pertama, kau percaya nggak aku ini Tuhan? Ya percayalah. Kalau aku nggak percaya kan nggak mungkin aku bertanya kepadamu. Aku minta tolong kepadamu. Ya sudah, kalau kau percaya aku Tuhan. Pertanyaan kedua, kau percaya nggak aku yang menghidupkan dan mematikan? Ya percayalah. Siapa lagi yang bisa menghidupkan dan mematikan? Baik. Pertanyaan ketiga, kau ingin selamat? Kan udah ku bilang tadi Tuhan bahwa aku minta selamat. Gitu. Baik. Kalau kau minta selamat, sekarang dia kan pegangan ini, satu tangan kaki gantung ini posisinya. Ini mau dibeginiin nggak bisa gitu. Maka Allah mengatakan, udah lepaskan peganganmu dari akar itu. Begitu dibilang lepaskan, dia nengok. Apa? Lepaskan. Kalau kau mau selamat, lepaskan. Nah, sekarang ada sekian banyak kemungkinan. Kalau Mas Agus apa? Lepaskan nggak? Kan gitu ya. Kemungkinan pertama, dia tidak peduli lagi. Kalau memang udah perintahnya begitu, aku lepaskan. Kenapa? Karena ya sudah, ini kan perintah Tuhan. Aku nggak peduli. Kemungkinan kedua, ini yang paling banyak saya khawatir. Apa kemungkinan kedua? Adalah dia mencoba mencari data dalam sistem otak atau sistem berpikirnya. Motorku meledak, berantakan, apalagi aku. Jadi dia belajar dari pengalaman yang sudah ada, bahwa nggak mungkin, aku pasti jatuh. Kalau jatuh, wah mati dong. Aku curiga kau ini bukan Tuhan. Kau ini setan yang coba-coba mengganggu aku. Padahal ketika teori mati dan hidup sudah dipertanyakan Allah, ketika lepas, kan aku Tuhanmu. Dan urusanku selanjutnya. Inilah yang kemudian menjadi keyakinan tawakal yang dimiliki oleh Ibrahim. Semua orang dari dulu sampai sekarang bilang api itu membakar. Api itu bisa menghanguskan. Nah,
Tapi apa yang terjadi pada Ibrahim? Ibrahim punya keyakinan yang tidak salah, yang orang logis pun akan terima. Api itu memang membakar, api itu memang menghanguskan, tapi api itu yang buat dia membakar dan menghanguskan adalah Allah. Oke, mereka bakar aku pakai api, tapi api ini yang buat Allah. Dan aku dibakar di sini karena aku membela Allah. Oke, aku lapor sama Allah. Yang punya api bilang apa? Ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Apa maksudnya? Api, kau panas, aku yang suruh kau panas. Sekarang aku minta, kau jangan bakar Ibrahim. Teori ini, ada seorang motivator bisa, dia bara api, dia jajar-jajarkan. Nggak usah pakai agama luar biasa, dia cuma sugesti saja. Anda yakin sampai di ujung sana Anda tidak itu pernah saya lihat di motivator Indonesia lakukan itu, tidak pakai sepatu, tidak pakai alat apapun, tidak pakai jampi apapun, nggak pakai resep dari dukun manapun. Cuma auto sugesti dibangunkan dan akhirnya tidak terluka. Itu pakai itu artinya logis juga kan. Nah, sementara pertanyaannya yang harus kita luruskan dulu adalah logis itu dari sudut mana? Kita harus bicara logis dari semua sudut. Ya. Seorang buta meraba seekor gajah, terakhir dia berkesimpulan, ternyata gajah itu panjang dan bulat. Logis. Kenapa? Yang dia pegang belalai gajah. Iya. Yang satu bilang enggak, tipis dan lebar. Kenapa yang dia pegang? Telinga gajah. Tapi logika mereka masing-masing adalah logika relatif. Kenapa tidak bicara logika universal dan itu datang dari Allah? Bahwa jika air itu cair, tapi satu waktu air itu bisa padat. Kita melakukan dengan pendekatan logika. Apa yang terjadi pada peristiwa Musa alaihissalam? Apa yang terjadi pada peristiwa Ibrahim alaihissalam? Apa yang terjadi pada peristiwa Maryam alaihissalam? Di mana dia tidak punya suami, tapi dia bisa melahirkan. Sesuatu yang ada dalam ruang lingkup kesemestaan yang bisa dicerna oleh logika berpikir. Cuma ketika kita belum bisa memecahkannya, jangan menganggap bahwa itu tidak ada. Bahwa itu impossible. Nah, titik saat kita belum bisa memecahkan inilah yang dijawab oleh agama. Ya. MOU besar kita ini adalah sebuah MOU yang mengatakan, kau percaya aku Tuhan? Kau percaya aku punya kebesaran yang kebesaranku itu bisa mengatasi kebesaran yang kau punya? Aku punya kemampuan yang kemampuanku bisa mengatasi kemampuanmu? Aku bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa kau pikirkan? Nah, itu yang kita transaksikan dalam MOU itu. Ambil syahadat itu ya? Itu di syahadat itu. Di titik inilah makanya orang-orang beriman ketika dia sudah MOU, makanya ketika perang Badar, sahabat itu nggak berani nanya atau nanya dulu kalau mau punya usulan. Ya Rasul, ini wahyu nggak? Kalau dijawab Nabi, ya ini sudah wahyu. Mereka nggak mau tanya lagi. Kenapa? Wahyu tidak mungkin merusak. Tapi kalau Nabi bilang, ini bukan wahyu. Oh, kalau ini bukan wahyu ya Rasul, dari ijtihadmu sendiri? Iya. Kalau gitu posisi kita ini salah. Kenapa? Ini mata air, posisi kita di sini, ini nggak betul. Nanti kalau musuh datang dari sini, mereka menyerang, mereka menguasai mata air. Jadi posisi kita harus di depan mata air, supaya mata air kita yang kuasai. Jadi kalau musuh menyerang, kita masih punya persediaan air. Oke, ikutin. Kenapa? Bukan wahyu. Tapi kalau sudah wahyu, walau berat sekalipun perintahnya, mereka laksanakan. Kenapa? Mereka tahu Allah tidak mungkin memerintahkan untuk sesuatu yang tidak benar. Inilah titik logis yang sebenarnya harus kita pahami. Ini titik logis yang logis, tapi bahasanya bagi penerimaan ini tidak bisa dengan logika, dengan otak saja. Itulah yang dibilang dengan hati. Makanya Nabi berdakwah, dia tidak bicara dengan pendekatan berpikir. Yang disandera Rasulullah adalah hati orang. Yang ditaklukkannya adalah hati orang. Dan hati itu tidak bisa berdusta ketika dia sudah menerima kebenaran. Ada seseorang yang kalimatnya sudah Islam, diajak Nabi masuk Islam, selalu saja bilang, entarlah ya Rasul, kira-kira seminggu lagi. Seminggu ditanya, gimana? Masuk Islam kah? Nanti ya Rasul tahun depan. Rupanya satu hari, kalau saya tidak silap, sebelum tahun depan dia meninggal. Artinya apa? Orang itu pendusta atau tidak, hati akan kelihatan. Bagaimana seseorang ketika, makanya orang munafik Nabi tahu sih. Siap perang datang mereka, kemudian mereka menyampaikan. Nah, ada orang yang ketika berjumpa dengan Rasulullah, dia bilang apa? Aku tidak pernah, aku belum pernah lihat dia. Tapi begitu aku pandang wajahnya, aku tidak menemukan kadar 0% pun kedustaan dalam dirinya. Aku belum pernah melihat dia.
Tapi setelah aku menjumpainya, aku merasakan kecintaan yang luar biasa terhadapnya. Aku merasakan keakraban hati. Nah, kadang kita bisa duduk lama sama seseorang, tapi kita nggak tenang. Kenapa? Hati kita nggak nyambung. Tapi ada yang baru ketemu sebentar, tapi rasanya kok kita seperti kenal sebelum ini ya. Jadi yang nyambung itu hati bukan pikiran ya. Hati bukan pikiran. Kalau bahasa agama ya kita pakai ya. Dia adalah hati. Makanya Nabi mengatakan ruh itu mengenal saudaranya. Kita di kota ini jalan, tiba-tiba ada orang kita perhatikan kok nacamnya saya. Dan dia pun ternyata detaknya sama. Kok sepertinya dia, saya kenal itu orang. Dan setelah bicara ternyata akrab. Rasul mengatakan ruh itu saling mengenal pada saudaranya. Nah, titik inilah yang sebenarnya jarang kita angkat. Dan bicara bersyahadat, itu kan saya mengatakan kemarin di episode yang lalu, tasdik bil qalb. Dia bukan tasdik bil akal. Dia dibenarkan oleh akal, bukan, tapi bil qalb. Hati yang membenarkan. Ketika hati membenarkan, hati merasakan. Hati sudah hakul yakin bahwa ini kebenaran. Hati sudah hakul yakin bahwa dia Tuhanku, bukan sekedar Tuhan yang harus aku sembah, tapi Tuhan yang ngasih aku makan, Tuhan yang menyembuhkan anakku, Tuhan yang membuat aku bertemu dengan istriku, Tuhan yang kemudian memberi karunia dari istriku sekian anakku, Tuhan yang ketika aku dalam situasi sulit dia adalah Tuhanku, ketika aku dalam situasi senang dia adalah Tuhanku, ketika aku sendiri, ketika aku di tengah keramaian dia adalah Tuhanku. Tuhan yang tetap menjadi Tuhan, yang dia akan terus mengawasiku, tapi bukan pengawasan polisi, tapi dia mengawasiku seperti orang tua yang tidak mau anaknya salah. Sehingga ketika aku melangkah kepada kesalahan, maka dia mengingatkanku, jangan bergerak ke sana, pergilah ke arah sini, karena kau nanti kalau ke sana kau akan terbakar dan sebagainya. Ya. Tuhan yang menempatkan kasih sayangnya lebih utama dari marahnya kepada kita. Itulah Tuhan yang saya bertransaksi. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Ya. Itulah yang kemudian membuat saya menjadi nyaman dalam hidup, menjadi berani. Kenapa? Karena Tuhan-Tuhan lain itu bakal sirna. Satu hari ketika Fir'aun mengatakan dia Tuhan, dan dia mengatakan bahwa alaisa li mulku Misr, bukankah aku raja di Mesir? Kalau kau bilang Tuhanmu punya sungai yang mengalir di bawahnya, maka aku juga punya sungai. Satu hari dia bilang, hei Haman, bangunkan aku satu menara, dan nanti di puncak menara buat tombak panjang ke atas, supaya aku tombak itu Tuhannya Musa dari atas. Dan kemudian dia buat kebohongan publik, dia turun dari atas membuat tombak dengan situasi berdarah. Lihat saudara-saudara, Tuhan Musa sudah aku bunuh. Tapi ternyata apa yang terjadi? Di saat siapa yang menghentikan? Apakah Musa yang memenangkan pertempuran itu? Apakah Musa alaihissalam yang bertempur melawan Fir'aun dan atas Fir'aun tenggelam? Tidak. Musa menghindar dari kejaran kezaliman Fir'aun. Rabb kita, Allah subhanahu wa ta'ala lah yang kemudian berhadap-hadapan dengan Fir'aun dan menenggelamkan Fir'aun dengan makhluk yang dirasa atau kita kira tidak mungkin Fir'aun tenggelam karena itu. Makanya beragama bukan sekedar berpikir, tapi mulailah memasuki pintu merasakan ini. Nah, merasakan ini, setelah kita merasakan itu, tadi saya bilang enak. Saya kalau makan bakso, saya lebih suka ke bakso, banyak yang lain. Tapi kalau namanya bakso, saya maunya ke sana. Kenapa? Lidah saya pas di situ. Kan itu yang kita sering mengatakan gitu. Nah, ini sebenarnya sama dengan bagaimana banyak kali Tuhan selain Allah. Tapi Tuhan selain Allah hanya bisa menjanjikan dunia. Itu pun tidak seumur dunia ini. Tuhan selain Allah hanya bisa memberikan kesenangan yang sangat terbatas sama kita. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan dua kesenangan. Hasanat fid dunia wa hasanat fil akhirah. Kesenangan dunia Dia kasih kepada kita, dan kesenangan akhirat Dia berikan kepada kita selama kita tidak mencari Tuhan selain Dia. Ya. Nah, ini komitmen. Nah, ini kemudian ini Ustaz, kalau kita bicara mengenai Tuhan tadi, kan mungkin dalam pendidikan ya, pelajaran-pelajaran sekolah itu masih diasumsikan itu Tuhan itu sebagai sesuatu yang apa ya, yang disembah dalam pengertian Tuhan sebagai apa ya, misalkan entah itu yang patung atau apa gitu. Nah, sedangkan yang Ustadz sampaikan ini kan definisi Tuhan yang sangat luas gitu. Yep. Dan bahkan ketika orang kemudian mereka asik gitu dengan hobinya sampai dia misalkan lupa kewajiban sholat, ya artinya pada saat itu sudah menggantikan posisi Tuhan dengan kesenangan dia, entah apapun. Nah, ini gimana Ustadz melihat ini? Karena kita seringkali terjebak pada pemaknaan Tuhan itu adalah sesuatu yang dalam kaitannya sesembahan gitu. Iya.
Nah itu dia, kalau kita belajar tauhid itu kan ada tauhid uluhiyah. Ya. Itulah dia sesembahan. Ya. Padahal ada dua lagi, ada tauhid mulkiyah, tauhid penguasa, tauhid bahwa dialah pemilik segalanya. Kemudian tauhid rububiyah. Ada lagi ya, pendekatan lain namanya tauhid sifatiyah dan macam-macam. Tapi saya lebih suka menjelaskan yang dua hal. Rabb. Kita selalu berdoa warhamhuma kama rabbayani saghira. Apa makna rabbayani? Dan ternyata membalas kebaikan orang tua, Allah, kita tidak bisa membalas dengan apapun. Allah yang langsung mengajarkan redaksi doanya sama kita. Itu kan termaktub dalam Al-Quran itu. Ya. Kata-kata Rabb itu perawat. Kata-kata Rabb itu yang mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan mudrat, pengasuh. Pokoknya segala terkait dengan posisi orang tua, posisi itu ada pada Allah. Itu yang harus kita pahami itu. Ya. Posisi inilah yang membuat ketika aku sakit, aku tidak berharap kesembuhan kepada makhluk, tapi aku berharap kesembuhan kepada Allah. Apa yang membuat Nabi Ayub alaihissalam tenang dengan penyakit yang luar biasa? Sakitnya Nabi Ayub itu pertama hartanya habis, anaknya meninggal satu demi satu. Kabarnya istrinya, walaupun dianggap ini pendekatan Israiliyat, karena dalam lebih otentik lagi istri tidak meninggalkan dia. Sakit itu sakit kudis yang meninggalkan bau, menebar bau luar biasa. Sampai-sampai orang kampung bilang, Ayub, kau orang baik, tapi kami bukan tak mau kau di sini. Pindahlah kau ke satu tempat. Kenapa? Kami tak tahan lagi dengan bau sakit. Nabi Ayub pindah ke satu tempat. Kemudian sampai sakit itu sudah mulai menjalar ke bibirnya dan masuk. Jadi sampai langit-langit mulutnya dikabarkan itu mulai muncul kudis-kudis itu. Saat itulah dia berdoa dengan doa yang amat sangat lembut dan belum pernah saya dengar ada orang berdoa seindah ini, minta sembuh. Kalau pakai bahasa kita, anak-anak datang. Kalau Mas Agus ini, saya bilang saja Mas Agus sedang proses mau punya anak. Saya ketika anak saya sakit, saya nggak tenang, makan nggak tenang, apa nggak tenang. Satu anak saya ada punya kebiasaan, kalau demam dia datangin saya itu. Buya, saya demam gitu kan. Saya pegang kepalanya, apa? Dia cuma bilang saya demam. Dia tidak bilang bahwa saya ke dokter, dia bilang dia bilang saya demam. Yang terjadi respon saya adalah langsung membawa dia dan mengobati dia. Kenapa? Karena rasa sayang saya yang luar biasa. Apa kata Nabi Ayub? Rabbi anni massaniyadh-dhur. Rabb, aku ditimpa sakit. Wa anta arhamur rahimin, dan kau itu maha pengasih dan penyayang. Cuma itu yang dia bilang. Tapi Allah paham ini bahwa ini kalimat sebenarnya keluar dari saat Nabi Ayub sudah khawatir dengan sakit ini bisa mengganggu dia. Sudah tidak, kenapa? Kenapa dia masih sabar ketika tangannya, ketika dia diusir, ketika hartanya? Karena bibirnya masih bisa berzikir kepada Allah. Dia masih bisa menggunakan mulutnya sebagai alat untuk dekat sama Allah. Tapi di saat mulutnya sudah mulai muncul penyakit itu, dan dia sudah mulai merasa kesulitan untuk menikmatin indahnya berduaan dengan Allah, saat itu dia bilang, aku ditimpa sakit dan kau itu maha pengasih dan penyayang. Apa yang langsung Allah mengatakan? Allah berikan penyembuhan segera kepada Nabi Ayub alaihissalam. Kalau kita baru sedikit aja sakit sudah merasa mau meninggal, sudah duduk nggak tenang, pergi ke sana kemari, ada orang minta kita ngamuk sama dia, itu tadi. Padahal bagaimana meng-create sakit sebagai ruang asyik masyuk kita dengan Allah. Ya. Bagaimana meng-create nikmat yang Allah kasih adalah sebagai sarana untuk kita merasa lebih dekat kepada Allah. Dulu Umar bin Abdul Aziz jadi presiden. Sebelum jadi presiden, dia sudah pernah jadi wali kota, sudah pernah jadi gubernur, keluarga raja, rumah besar, harta banyak, pakaian berlapis. Tapi begitu diangkat jadi presiden, dia merubah semuanya. Rumah dia dimasukkan jadi kas negara. Istana, dia tidak mau tinggal istana. Dia bilang, bangunkan aku satu rumah, yang untuk masuk ke rumah itu orang susah tidak segan. Sehingga aku bisa, kantorku juga tidak boleh kantor yang mewah. Karena aku mau rakyatku yang paling susah tidak sungkan untuk datang berjumpa denganku. Satu hari anaknya datang.
Apa yang dibilang anaknya? Ayah, kawan-kawan di sekolah sudah pada ngeributin, aku anak presiden tapi nggak punya kerabu, anak presiden nggak punya gelang. Lantas dia bilang, oh begitu kata teman-teman. Iya, nanti malam jumpain ayah di kantor ya. Nah, dijumpain di kantor, lantas kemudian ya kalau urusan keluarga dia matiin lampu itu. Begitu anaknya masuk, dia buka laci. Ini ayah sediakan sesuatu. Nah, kau ambil dan kau pakai ke telingamu dan pakaikan ke tanganmu. Anaknya bilang, ayah, ini kan bukan perhiasan. Jadi apa itu yang kau lihat? Tapi ini bara api ayah. Ya udah pakai aja dulu. Kalau telingamu tahan dengan bara api itu, ayah belikan perhiasan nanti. Ayahmu cuma presiden. Nah ini coba bedanya kan. Kalau di negeri kita, ayahmu cuma tukang becak. Nah dia bilang apa? Ayahmu cuma presiden. Pekerjaan ayahmu ini pelayan rakyat. Harta yang ada di Baitul Mal itu bukan harta ayahmu, itu harta rakyat. Apa kau mau ayahmu masuk neraka gara-gara belikan gelang kepadamu? Apa kau mau ayahmu masuk? Apa yang terjadi pada Umar bin Abdul Aziz? Saya bilang, dia sedang menikmati hubungan cintanya dengan Allah. Dia tahu betul bahwa, bukankah wibawa, siapa Umar bin Abdul Aziz? Dari sekian banyak khalifah pada dinasti Bani Umayyah, nama ini diabadikan. Ternyata kalau kita mau nama kita hidup dalam sejarah, kita tidak membutuhkan harta yang banyak, sistem proteksi kekuasaan yang luar biasa, dengan bersikap sombong dan sebagainya, tidak. Our founding father, bapak bangsa kita, mereka hidup dalam kesederhanaan. Pak Karno, kita melihat bagaimana sejarah hidupnya yang begitu sederhana. Agus Salim, ketika dia hadapin Belanda dalam perjanjian-perjanjian, dia tidak menunjukkan bahwa ada sesuatu yang bahwa dia adalah orang hebat, bahkan dia naikkan kakinya ke kursi juga tidak masalah. Kenapa? Karena mereka tidak melihat kebesaran pada kedudukan, pada jabatan, pada harta, tapi mereka melihat kebesaran itu pada akhlakul karimah yang konsisten mereka bangun. Dan itu hanya bisa kalau datang dari hati yang tulus. Hati yang sudah terbangun komitmennya kepada Allah. Makanya di masa para sahabat Rasulullah itu pernah ada orang, saya tidak tahu ini ceritanya, artinya siapa dia, tersembunyi rahasianya. Sebuah pertempuran yang susah sekali menaklukkan benteng musuh, orang ini datang dengan bertopeng. Jadi dia mau dan dia mampu untuk menghancurkan benteng musuh, tapi dia tidak mau diketahui orang banyak bahwa dialah pelakunya. Kalau sekarang belum buat udah panggil media rame-rame kan gitu. Coba tolong beritakan nanti saya mau lakukan ini dan sebagainya. Nah itu muncul dari mana? Karena dia tidak berharap kepada Allah. Saya kalau sedang mencintai seorang perempuan, buatlah sekarang istri saya, pasti saya ingin melakukan sesuatu yang dia semua senang. Dan ketika saya melakukan sesuatu yang menyenangkan dia, saya nggak usah minta, dia pasti akan memberikan sesuatu yang datang dan diberikannya dari rasa cintanya. Tapi ada orang yang ngasih sama kita datang dari rasa muaknya. Karena nggak dikasih minta terus, nggak dikasih minta terus. Terakhir apa? Udah ambil kau itu, makan kau itu. Nah. Kau minum lo semua itu. Aku tak mau lagi. Tapi terakhir udah dicatatnya bahwa ini orang-orang tidak benar. Baik, luar biasa Ustadz. Alhamdulillah ya, kita sudah selesai dalam episode ini dan insya Allah juga akan kita lanjutkan lagi ya. Betapa sekarang kita memahami bahwa kecintaan itu sanggup untuk merubah dan mengarahkan pada perilaku-perilaku manusia yang sesuai dengan apa yang telah disampaikan, digariskan oleh Allah. Artinya pemirsa bahwa kecintaan kita kepada Allah itu akan memberikan pengaruh, efek kepada kecintaan kita kepada umat manusia, kepada lingkungan kita, dan kepada siapapun. Nah itulah yang disebut dengan akhlak. Betapa kita kalau seseorang mencintai Allah pasti akan memiliki akhlak yang baik pula. Nah nanti akan kita perbincangkan lagi ya bagaimana ikatan itu kemudian berjalan dengan baik dan kemudian kenapa terkadang mungkin ada hal-hal negatif yang kita lakukan, apakah ini akan merusak ikatan kita kepada Allah, sahadat kita kepada Allah. Nah insya Allah akan kita perbincangkan pada episode yang mendatang. Terima kasih atas perhatian Anda, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.